Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. SPM, sahabat Pondok Mohai, alhamdulillah kita ketemu kembali. Kali ini kita akan bicara tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Sungguh mereka orang-orang berilmu itu dimuliakan oleh Allah. Allah memiliki banyak ilmu, maka siapapun mereka yang berilmu akan dicintai Allah. Bahkan guru-guru kita sering menyebutkan dan mengajari, ingin dicintai Allah, cintai ilmu. Ingin dicintai Rasulullah, cintai amal. Ilmu dan amal tak bisa dipisah. Dan kita saat ini coba bicara bahwa mereka orang-orang berilmu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang di pundak hati dan kepalanya ada titipan cahaya-cahaya Allah. Dan kita membutuhkan mereka. Asalnya kita dari surga, berharap kita pulang kampung balik mendapatkan ridho dan surganya Allah. Maka para nabi, para ulama dengan titipan Al-Quran sebagai pusaka buat kita sebagai umatnya. Tentunya ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi, kewajiban kita untuk mencintai dan mengikuti mereka. Derajat orang yang berilmu sangat dimuliakan oleh Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu dengan derajat yang sama. Kalau kita belum mampu beriman, hebatkan mencari ilmu. Kalau kita belum mampu berilmu, maka hebatkan iman. Karena ilmu dan iman tidak bisa dipisah. Ilmu, cahaya Allah. Iman, menyelaraskan antara mulut, hati, dan perbuatan. Maka kita mencintai mereka karena sebab orang alim itu yang disebutkan dalam maqalah Imam Syafi'i, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syekhon. Orang alim meskipun kecil, meskipun muda, ya maka besar di hadapan Allah juga di depan manusia. Tapi sebaliknya mereka yang tak punya ilmu, ya meskipun tua, meskipun besar, kecil di mata Allah dan di mata manusia. Maka karena sebab guru-guru kita mengajarkan banyak ilmu, kita pun punya kewajiban untuk mencari ilmu. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyari ilmu itu wajib bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Maka ilmu didahulukan. Allah mencintai mereka, para pencari ilmu. Kata Rasulullah SAW, kun mualliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Jadilah kau orang yang mengajar. Kalau tak mampu, jadilah orang yang belajar. Kalau tak mampu juga, maka cukuplah jadi pendengar. Kalau tak sanggup juga karena keterbatasan, jadilah orang yang mencintai ulama, mencintai santri, jamaah, para pencari pemburu ilmu, juga mencintai mereka yang mencintai para pemanggul-pemanggul ilmunya Allah. Jangan menjadi yang nggak mau ngajar, nggak mau belajar, nggak mau dengar, bahkan tidak cinta kepada ulama, nggak cinta pengajian, tidak mau dekat dengan masjid, tidak mau dekat dengan majlis ilmu. Sebaliknya berarti membenci. Fatahlik, kata Rasulullah, hancur orang yang demikian. Maka kita punya kewajiban mencari ilmu. Tentunya dalam mencari ilmu ada syarat-syaratnya. Qala Aliun karramallahu wajhah. Imam Ali sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu pernah menyebutkan dalam hadis, sebagian kelompok sering menyanyikan selawat ini,
mungkin agak sedikit berbau sebuah kelompok di sebuah negara, tapi bolehlah kita bersenandung. Ana madinatul ilim wa aliyun babuha, faman aradal madinah falyati min babiha, falyati min babiha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Siapa yang masuk ke dalam kota, maka lewati Ali terlebih dahulu. Oleh karena itu Imam Ali menyebutkan dalam makolahnya syarat-syarat menuntut ilmu. Ada 6. Disebutkan dalam makalah beliau. Lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin zakain wa hirsin wastibarin wazadin wa irsyad ustadin wa tuliz zaman. Ada 6. Yang pertama, zakat, cerdas. Standar cerdas ketika kita diberi sesuatu, kemudian diberikan ilmu, cepat menangkap. Ya, cerdas derajatnya lebih hebat daripada pintar. Sebagaimana Rasulullah ya bersifat cerdas. Ya, yang kedua, wahirsin, tamak, kepo. Ya, tidak acuh dan cuek. Ada orang datang bergerombol, jalan, kenara, kemudian masuk ke sebuah tempat. Ada acara apa itu? Oh, pengajian. Ya, pengajian apa? Pengajian rutinan. Siapa yang ngajar? Boleh nggak saya ke sana? Jadi ada kepo, ada tamaknya. Tidak acuh. Lihat orang berpakaian koko, gamis, kemudian tidak bertanya atau cuek saja. Karena syarat untuk mencari ilmu diantaranya harus tamak dia. Supaya ada semangat dan sugesti untuk meraih dan menggapainya. Yang ketiga, ya wastibarin, sabar. Nyari ilmu harus sabar. Ya, tidak bisa pat-pat gulipat siapa cepat dapat. Tapi artinya harus betul-betul ditelan. Karena tempatnya ilmu dalam hati. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Buat mereka pemula, ya menulis adalah senjatanya, pengikatnya. Al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu buruan dan menulisnya adalah senjatanya. Tapi setelah kita mendapatkan ilmu itu, taruh dalam dada. Ya, al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu. Lanjutannya adalah ya al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, di dalam dada, bukan di atas garis. Ya, karena ilmu yang di dalam dada ini akan terus dibawa sampai mati. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah zadin, biaya modal. Pergi ke majelis taklim, minimal kita pakai koko yang terbaik, kemudian minyak wangi. Ya, kalau kita jauh berkendaraan roda 2, roda 4, ya, apalagi kalau sampai nyebrang kota jam 10, bensin, ya belum lagi menginap di sebuah tempat dan lain sebagainya. Itu pun syarat-syaratnya. Kecil besar tergantung bagaimana keperluannya. Kemudian yang kelima, syarat dari ilmu adalah irsad ustadz, ya, hormat, takzim, cinta kepada guru dan mengikuti nasihatnya. Bagaimana bisa akan berkah ilmunya ketika gurunya saja dia tidak cintai? Jadi syaratnya harus mencintai gurunya dulu, baru dia akan dapatkan ilmu. Karena ya ihtiramuka ustadaka khairun min ilmika. Hormatmu kepada gurumu itu lebih baik daripada ilmu yang telah kau terima darinya. Hormat. Imam Ali mengapa begitu luar biasa beliau menghormati. Bahkan sampai beliau itu disebut orang yang pintar dan cerdas. Karena beliau sangat mencintai orang yang telah memberikan ilmu kepadanya. Suatu saat Imam Ali berkuda. Sedang buru-buru bersama sahabat. Kemudian ternyata ketika ditunggu di kota Madinah. Ada seorang tua berjalan. Turun Imam Ali dari kudanya. Sahabat pun ikut turun. Setelah orang tua itu berjalan berbelok ke satu arah. Imam Ali naik lagi. Kemudian dipacu kudanya sampai di kota Madinah. Terlambatlah untuk bisa ditemui seseorang yang telah menanti mereka. Ditanya oleh sahabat Imam Ali, ya Khalifah, kenapa saat tadi kau sedang memacu kuda begitu cepat, kemudian kau turun? Karena sebab ada orang tua berjalan. Kemudian Imam Ali menjawab, ya, orang tua itu pernah mengajari aku bagaimana cara memotong kayu. Kemudian beliau berucap, man 'allamani harfan fakuntu abdah. Siapa yang mengajari aku satu huruf, maka aku siap menjadi budaknya. Bayangkan, diajari cara motong kayu saja sudah siap jadi budak, apalagi diajari ilmu. Artinya apa? Tidak menjadi budak sesungguhnya, tapi betul-betul mencintai, menghormati, takzim dan takrim
penuh atas semua nasihat-nasihat yang diterima dia amalkan. Karena apa? Karena mempengaruhi keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Setelah didapatkan ilmu, ya, bagaimana caranya? Diamalkan. Ya, sebab ilmu yang tadi amalkan, ya, seperti pohon yang tidak berbuah, hanya bisa menaungi, tapi tidak bisa memberi manfaat yang terbaik. Al-ilmu bila amal, kasyajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, setelah kita memiliki ilmu, maka orang yang terbaik adalah, kalau di kelompok-kelompok pencari ilmu ada tingkat-tingkatan orang yang memiliki ilmu. Orang yang baru mendapatkan ilmu kemudian belum mengamalkan, dia akan sombong. Maka apabila ada orang berilmu sombong, mereka para pemulung pencari ilmu. Mereka adalah orang-orang yang baru memulai menggali ilmu. Tapi naik kelompok yang kedua, orang yang berilmu yang sudah mulai mengamalkan, ya, dia akan merasa bahwa dirinya, ya, kecil di hadapan Allah sehingga tawadu dan rendah hati di hadapan manusia, tunduk patuh di hadapan Allah. Tapi ada lagi yang ketiga, derajat orang berilmu yang sudah tahu bagaimana, ya, tingginya derajat ilmu di hadapan Allah, kemudian dia amalkan dalam kehidupan dan ibadahnya, dia akan merasa kecil di hadapan apapun, apalagi di hadapan Allah, sehingga menimbulkan rasa takut. Sampai dalam ucapan hadis qudsinya Allah, siapa yang takutnya hanya kepadaku, maka akan kubuat seluruh makhluk takut kepadanya. Dan siapa yang gak pernah takut kepadaku, kata Allah, akan kubuat dia takut kepada seluruh makhluk yang kucipta. SPM, sahabat Pondok Muhai, rasanya banyak sekali yang mau disampaikan tentang derajat orang berilmu, keutamaan berilmu, serta dalil-dalil ilmu diangkat tinggi derajatnya, martabatnya. Kalau sudah derajat martabat tinggi, turun berkah, bisa anugerah, bisa rezeki, dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya sehat kita. Maka kita pilih dari 4 itu, dikit dapat sampaikan. Balighu anni walau ayah. Setelah itu diamalkan, ajak bersama. Waman aksanu qawlam mimman da'a ilallah. Ya, dari ucapan terbaik seorang kepada orang lain adalah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ya, saling mendoakan. Tada bainana, kita saling support mendoakan sahabat Pondok Muhai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul huda wa fana